Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Hai, ketemu lagi sama aku. Untuk kali ini aku mau menjelaskan tentang kasus yang sering terjadi di sekitar kita, apalagi di dunia maya ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Anindya Muncirastiwi. Selamat datang di YouTube channel aku. Semoga yang apa aku sampaikan dari awal hingga akhir menambah wawasan kepada kalian ya, dan lebih bermanfaat. Oh ya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Seperti yang aku bilang sebelumnya, hari ini aku mau menyampaikan tentang salah satu teori psikologi sosial, yaitu mengenai atribusi yang aku hubungkan dengan kasus cyberbullying. Mengapa kita kaitkan dengan teori atribusi? Karena teori ini menjelaskan kenapa perilaku bullying atau cyberbullying ini bisa terjadi. Pasti kalian juga sudah tahu ya, apa sih cyberbullying itu? Cyberbullying atau yang biasa kita kenal bullying itu adalah tindakan seseorang yang menggunakan kekuasaan untuk menyakiti seseorang atau sekelompok orang secara verbal atau non-verbal. Non-verbal itu termasuk cyberbullying. Non-verbal itu kayak melalui secara tidak langsung fisik. Jadi yang kena itu fisik atau mental seseorang. Korbannya itu merasa tertekan, merasa trauma dan tak berdaya. Malah kadang dia itu sampai lebih parahnya ya, sampai ke bunuh diri. Anak-anak yang menjadi korban bullying itu menjadi kadang dia memiliki masalah kesulitan tidur, gelisah, terus tidak merasa tidak aman dimanapun, apalagi dia ketemu atau mengingat situasi yang hampir sama saat dia dibully oleh temannya itu. Contohnya pasti sudah banyak dong ya. Kalian kan nggak mungkin nggak main sosial media, nggak usah jauh-jauh, pasti di YouTube atau di YouTube channel seseorang pasti ada dong komentar orang mengenai bullying ini. Contoh kasusnya ya, contoh kasus dari beberapa teori yang berhubungan dengan kasus-kasus cyberbullying yang marak terjadi di Indonesia itu seperti seseorang yang mengomentari foto atau video atau hasil karya orang lain ke orang itu melalui komen atau melalui menjurus ke fisik atau mentalnya. Contohnya, kalian juga sering melihat atau sering membaca komentar orang di Instagram, Facebook, YouTube, atau dimanapun, seperti kok gendutan ya, terus kok gitu aja dibuat baper, terus kamu kok gendutan sih, terus kenapa kok nggak diet aja, atau ada orang yang memang dia benar-benar memiliki kecacatan fisik, namun sebenarnya dia itu sebelumnya pede, tapi karena ada komentar seperti itu, orang tersebut atau korban tersebut menjadi lebih gelisah, jadi kayak minder. Jadi kata-kata yang sekarang itu kan insecure ya, atau malu. Dari yang aku contohkan tadi, masih banyak lagi. Kalau kita iseng atau pengen baca-baca aja di Instagram orang atau di mana, itu pasti banyak hal yang sepele, tapi karena orang itu mengomentari hal tersebut, korban itu menjadi depresi, mengalami gangguan kecemasan, hingga yang paling parah adalah bunuh diri. Sebenarnya dari apa yang pernah aku baca di sosial media juga, tidak sedikit orang-orang yang berkomentar negatif akan hal sepele, namun berdampak besar bagi orang-orang yang dikomentari atau korban itu. Dari sini, yang sebelumnya aku sebutkan tadi, cyberbullying ini berhubungan dengan atribusi, yaitu sebelumnya definisi dari atribusi itu menurut tokoh psikologi,
merupakan native theory of action atau kerangka kerja yang terkonsep yang digunakan seseorang untuk menafsirkan, menjelaskan, dan meramalkan suatu tingkah laku orang lain. Dalam kerangka ini, konsep tersebut seperti keyakinan, hasrat, niat, ataupun keinginan untuk mencoba, dan tujuan dalam memainkan peran penting. Jadi teori atribusi itu pada dasarnya adalah cara yang dilakukan seseorang individu dalam melihat orang lain atau dirinya sendiri sebenarnya. Karena pada dasarnya seorang manusia itu menyukai hal kejelasan, yaitu tentang sebab akibat. Karena dengan sebab akibat itulah seseorang dapat menilai apa yang dilihatnya dan menjawab pertanyaan kita mengapa seseorang melakukan hal tersebut. Ada beberapa teori yang membahas mengenai atribusi yang dapat dikaitkan dengan cyberbullying. Yang pertama, menurut Rigby, yang menguraikan beberapa karakteristik pelaku cyberbullying atau pelaku bullying, di antaranya yaitu seseorang itu tidak matang secara emosional, jadi seperti pemikirannya kekanak-kanakan. Terus dia tidak mampu menjalin hubungan dengan akrab, jadi terus kurang kepedulian terhadap orang lain, jadi dia kurang memiliki rasa empati atau simpati. Lalu tidak memiliki konsisten, mudah marah, impulsif, tidak memiliki rasa bersalah atau menyesal. Dari situ pasti kita ingin tahu dong, kenapa faktor pelaku menjadi pelaku tersebut, kenapa kok ingin membullying seseorang atau ingin melecehkan seseorang secara nonverbal. Itu dapat dilihat dari beberapa faktor. Yang pertama, dari kepribadiannya, dari masa lalu, dari sikap keluarganya. Mungkin keluarganya di rumah ada yang impulsif, atau ada orang yang tidak peduli, atau keluarganya, latar belakang keluarganya itu kurang memiliki rasa empati atau simpati, atau mungkin dia kurang diperhatikan. Jadi cara dia ingin diperhatikan adalah dengan mengolok-olok seseorang yang ingin menjadi orang yang dilihat gitu loh. Jadi kayak mencari perhatian. Lalu dilihat dari beberapa faktor juga dapat memberikan contoh dari aspek causal attribution, yaitu dari konsensus, yaitu situasi yang membedakan perilaku seseorang dengan perilaku orang lain menghadapi situasi yang sama. Konsistensi, yaitu seseorang menunjukkan sejauh mana perilaku seseorang konsisten dari situasi ke situasi lain. Contoh dalam kasus pembulian tadi ya, ada seseorang yang dilihat dari faktornya ia memandang korban yang menurutnya korban tersebut lebih rendah darinya, dan menurutnya ia lebih baik dari korban tersebut. Maka dapat dikatakan perilaku bullying yang dilakukan ini konsisten. Maka dari sini dapat disimpulkan bahwa atribusi internalnya tinggi karena tidak ada faktor dari luar yang mempengaruhi. Jadi itu benar-benar niat dari hatinya, kalau orang ini lebih lemah dari aku, berarti aku berhak dong mengomentarinya, kayak aku itu udah benar gitu. Padahal sebenarnya perilaku seperti itu benar-benar salah. Dari sini pasti sudah tahu dong dari apa yang aku jelaskan, dari penyebab perilaku seseorang melakukan cyberbullying kepada seseorang. Lalu yang terakhir, upaya yang dianjurkan dalam mengurangi perilaku seseorang dalam melakukan cyberbullying adalah dengan cara kita, kalau sebagai jangan sampai ya, kalau kita menjadi korban, sebaiknya kita mencari bantuan dan jangan malu untuk bercerita ke orang terdekat, apalagi ke orang tua ataupun teman atau sahabat, kakak, saudara, atau siapapun itu. Lalu ingatkan yang kedua, jika seseorang tersebut sudah melewati batas, walaupun sudah melewati batas ataupun belum, sebaiknya diingatkan bahwa apa yang dilakukannya tersebut adalah salah. Lalu jika seseorang itu memang benar-benar parah dan memang benar-benar sulit untuk dibilangi atau sulit untuk diasirkan bahwa apa yang telah dilakukannya itu salah, yaitu kita laporkan ke pihak yang berwajib. Cukup, mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan kepada kalian bermanfaat untuk seterusnya. Pastinya mungkin kita akan kembali atau bertemu selanjutnya.